Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan. Sampai hari ini kita masih diberi kesempurnaan oleh Allah, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bergerak. Ini karena Allah memberikan semua yang kita harapkan, dan kita wajib mensyukuri dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salam kami tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran beliau kita bisa menikmati yang namanya agama Islam, hingga bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, melalui siaran ini saya akan membawakan tema, apabila saudara punya keluhan suatu penyakit, maka akan kita berikan resepnya. Nanti apabila saudara punya keluhan sakit, silakan ditulis di kolom komentar sakitnya apa. Nanti insya Allah akan saya bantu memberikan resep berupa herbal, yang dimana saudara bisa membuatnya sendiri di rumah. Untuk yang pertama kami memberikan resep, yaitu tentang mengenai sakit diabetes, di mana sakit diabetes itu adanya gangguan seorang laki-laki. Sebenarnya itu hal yang wajar jika hanya terjadi sesekali. Namun mengidap diabetes akan memiliki faktor risiko yang tinggi mengalami disfungsi seorang laki-laki, sebab tingginya kadar gula dalam darah dapat merusak fungsi alami pembuluh darah sehingga dapat menimbulkan disfungsi ereksi. Seorang laki-laki merupakan momok menakutkan bagi kaum Adam. Pasalnya kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan seorang laki-laki yang cukup saat berhubungan suami istri. Alhasil kondisi ini pun bisa membuat hilangnya hasrat untuk berhubungan suami istri, rasa tidak percaya diri, stres, bahkan hingga depresi. Nah, ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Salah satunya yaitu penyakit diabetes. Diabetes bisa disebabkan banyak masalah, terutama disfungsi ereksi pada seseorang mengidap diabetes terjadi karena adanya perubahan pada tubuh yang menyebabkan gangguan pada saraf dan pembuluh darah. Tingginya kadar gula dalam darah dapat merusak fungsi alami pembuluh darah sehingga seseorang tidak dapat ereksi dengan maksimal. Untuk saudara yang sudah lama
mengidap suatu penyakit tersebut, maka saya akan memberikan resep yang saudara buat sendiri di rumah, insya Allah. Resepnya sangat mudah kita dapati atau kita jangkau. Walaupun tidak sakit diabetes, itu bisa diminum 1 minggu sekali. Kalau memang itu sakitnya diabetesnya tinggi, maka bisa diminum setiap hari. Untuk resepnya yaitu, bila perlu saudara catat, yaitu biji alpukat, 1 biji alpukat, 1 kulit manggis, 1 genggam bunga rosella. Kulit manggis dicuci bersih di air yang mengalir, diiris-iris, diiris-iris karena kulit manggis itu cara ngirisnya agak susah, maka waktu ngiris itu setelah diambil isinya masih basah, itu diiris-iris. Kalau sudah kering itu sangat sulit diiris-iris. Begitupun ngirisnya nggak bisa maksimal kotak-kotak dengan bagus, diiris semampunya, kecil-kecil. Setelah itu biji alpukat juga diiris kecil-kecil, dicuci bersih, lalu dijemur keduanya. Yang bunga rosella juga dicuci bersih, enggak usah diiris-iris. Semua ketiga bahan tersebut dijemur, tidak terkena sinar matahari langsung, cukup diangin-anginkan saja sampai dia itu mengering. Nah, setelah kering ini kita buat resep, yaitu diminum pagi dan sore. Untuk yang sakit parah bisa dicoba. Caranya, ambil setengah dari kulit manggis, setengah dari biji alpukat, dan setengah dari bunga rosella yang sudah kering. Kita masak sampai mendidih, dibiarkan dulu, nunggu sampai hangat. Setelah hangat, kita kasih madu kalau memang punya madu. Kalau tidak punya madu ya cukup diminum seperti itu saja, cuma rasanya agak sepet ya, agak kecut, sepet, nah, seperti itu, masem-masem, nggak enak. Lebih baik dikasih madu. Walaupun saudara punya diabetes, itu tidak akan meningkatkan diabetesnya, justru akan semakin turun. Karena kalau madu asli tidak ada risiko kepada orang yang punya sakit diabetes. Setelah itu diminum pagi sore setiap hari. Insya Allah dalam jangka 1 minggu saudara sudah ada perubahannya. Nanti dicek ke dokter. Sebelum diminum, kita berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan penyakitnya tersebut. Bisa berdoa dengan bahasa Arab, atau bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, atau bahasa daerah masing-masing. Yang penting bisa dimengerti dirinya. Setelah kita berdoa, memohon kepada Allah agar diberi kesembuhan, lalu kita minum setiap pagi sore. Insya Allah dalam jangka 1 minggu coba dicek kadar gulanya, diabetesnya, nanti akan menurun gratis. Nah, ini adalah
ramuan alami yang kita pakai sendiri. Kalau saudara sulit membuatnya atau tidak ada waktu membuatnya, saudara bisa pesan melalui WA saya, yaitu 0821 Nanti akan saya kirim, ada teh dan ada yang berupa kapsul. Saudara tinggal menyeduh atau tinggal meminumnya saja. Itu untuk diabetes. Bisa juga diabetes itu meminum madu pahit. Ya, madu pahit bisa diminum, madu pahit. Sebenarnya untuk sakit diabetes itu banyak herbalnya. Ya, yang saya sampaikan itu yang bisa saudara konsumsi dengan mudah atau dengan murah sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kalau saudara tidak ada waktu, silakan hubungi saya, nanti akan dikirim melalui jasa kurir, ya, insya Allah seperti itu. Ya. Bisa juga diabetes itu meminum kapsul bawang dayak. Kapsul bawang dayak itu juga bagus untuk orang yang sakit diabetes. Madu hitam pahit juga bisa. Itu kalau sakit diabetes, kalau memakai bawang dayak, minum 3 kapsul bawang dayak, 3 sendok makan madu pahit, diminum sebelum tidur dan sesudah tidur. Kalau penyakitnya sudah akut, sebaiknya diminum 4 atau 5 jam sekali sampai 7 hari. Kalau saudara punya keluhan, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Atau kalau saudara ingin menghubungi saya secara pribadi, dipersilakan. Atau mungkin saudara ingin dibuatkan sebuah resep dengan keluhan saudara, insya Allah kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Ya. Untuk kanker rahim, kanker otak, kanker usus, kanker hati, semua jenis kanker ini kita memakai kapsul bawang dayak dan kapsul keladi tikus. Diminum pagi sore, insya Allah saudara akan diberi kesembuhan. Bawang dayak itu banyak dijual di toko online, atau kapsul keladi tikus juga bisa dibeli di toko-toko online. Atau saudara bisa menghubungi saya langsung, kami menyediakan kapsul bawang dayak dan kapsul keladi tikus itu untuk sakit kanker, ya, kanker susu, kanker otak, kanker rahim, atau kanker yang susah disulitkan di seorang perempuan, di kanker rahim. Nah, itu bisa, insya Allah. Karena selama ini saya pernah sering kejadian orang-orang yang terkena sakit kanker, khususnya bagi seorang perempuan. Dulu Tahatus Binikmah ada seseorang yang sudah dibawa ke dokter, bahkan waktu itu sudah kemoterapi, sampai rambutnya itu menjadi habis atau gundul. Itu seorang perempuan, badannya kurus. Beliau sudah putus asa. Dia ingin sekali meninggal dunia. Dia doanya kalau memang tidak bisa disembuhkan,
maka dia ingin meninggal karena penyakitnya ini sudah lama belum diberi kesembuhan. Suatu saat konsultasi kepada saya sarankan tentang, saya berikan nasihat tentang ibadahnya agar diperbaiki lagi. Lalu setelah itu saya suruh minum kapsul keladi tikus dan kapsul bawang dayak. Lalu untuk yang dimakan setiap hari, memakai pete yang besar itu dimakan mentah, 7 butir pete dimakan setiap hari, 1 hari 3 kali, sekali makan 7 kali 7 kali. Dalam jangka tidak sampai 1 bulan, beliau datang lagi dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesembuhan. Dan mengecil itu kanker rahimnya hilang total. Dan alhamdulillah sekarang badannya sudah sehat, sudah bisa normal lagi, bisa berjalan lagi, atau bisa aktivitas lagi seperti semula. Inilah apabila penyakit apapun itu, kalau Allah berkehendak memberi kesembuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Namun kita juga harus introspeksi diri, harus memperbaiki diri, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu silakan kalau orang yang punya sakit kanker bisa diminum pakai herbal tersebut ya. Untuk ambeien atau wasir yang wasirnya sudah keluar, ini bisa meminum kapsul jati Cina atau minyaknya jati Cina atau kapsul rawatan. Kapsul rawatan kalau di produk kami itu terdiri dari berbagai macam herbal yang dikemas jadi satu. Ada minyak bidara, ada zaitun, ada habatus sauda, ada propolis. Yang itu minyak berupa minyak, kapsul berupa minyak itu bisa diminum, atau pakai teh 1000 benalu atau kapsul 1000 benalu. Bisa juga pakai kapsul daun ungu, atau kalau di produk kami namanya kapsul buah silis. Kalau saudara ingin membuat resep sendiri, dipersilakan mengambil benalu. Ambillah benalu di sekitar rumah saudara, ambil 7 macam benalu, dari benalu apapun ambil, lalu dikeringkan. Ambil setiap kali mau membuat, diambil 3 lembar setiap daunnya sampai 7, lalu dimasak sampai mendidih, lalu dibiarkan. Setelah hangat dikasih madu, diminum pagi sore. Insya Allah kalau seperti setiap rutin dan berdoa kepada Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin saudara ada suatu pertanyaan, silakan menulis atau ingin konsultasi. Untuk sakit ya, untuk menambah berat badan. Untuk menambah berat badan itu sebenarnya sangat mudah. Menambah berat badan itu sangat mudah. Pakai minuman, diminum pagi sore, yaitu minum air tajin. Kalau bahasa Jawanya itu air tajin, air beras itu ya, menanak nasi pakai kompor manual, bukan pakai magicom atau yang pakai listrik, pakai kompor biasa. Itu kalau menanak nasi itu kan ada airnya. Nah, air itu yang diambil, diminum pagi sore, ukurannya sekali minum 400 ml. Boleh dikasih madu
boleh tidak dikasih madu atau dikasih garam. Itu diminum sehabis makan. Nah, insya Allah dalam 1 bulan saudara berat badannya akan tambah, jantungnya juga akan mengalami kebaikan, karena memang seseorang yang badannya kurus itu cenderung dia sakitnya biasanya ada yang paru-parunya, sehingga kalau meminum air tajin itu paru-parunya akan normal dan tubuhnya akan kembali bertambah berat badannya. Insya Allah seperti itu untuk orang yang kurus. Kalau untuk orang yang gemuk ingin menguruskan ini agak susah, karena pola makannya tidak mau mengatur dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah gemuk ingin menurunkan berat badan, maka pola makan harus diatur. Beda dengan orang yang kurus, makan yang banyak sehingga penyakitnya disembuhkan. Kalau ada penyakitnya lalu makannya yang banyak, insya Allah dengan resep memakai air tajin akan diberi berat badan yang bertambah. Kalau orang yang gemuk untuk menguruskan berat badan, maka pola makan harus dijaga. Contoh, kalau seseorang itu gemuk, makannya 1 hari 3 kali, maka harus dikurangi menjadi 2 kali. Nah, diusahakan tidak ngemil lagi. Dan tidak boleh minum air es. Tidak boleh minum air es. Lalu diusahakan banyak olahraga atau melakukan banyak aktivitas sehingga banyak keluar keringat, sehingga kalau banyak aktivitas tidurnya itu akan terjaga, ya. Apa yang harus diminum kalau orang berat badannya itu lebih atau kegemukan, maka pertama pola makan itu harus dijaga atau makannya dikurangi. Biasanya kalau makan 3 kali sehari makannya 2 kali sehari, bebas makan apapun, boleh sayur, boleh nasi, boleh apapun boleh dimakan, yang penting dikurangi pola makannya, kalau bisa 2 kali sehari, ya. Nah, terus nyemilnya itu dikurangi. Nah, itu insya Allah akan menurunkan berat badan seseorang yang gemuk tersebut, karena pola makannya sudah sangat berbeda daripada yang kemarin. Nah, itu bisa pakai teh hijau, bisa juga pakai kopi hijau atau teh kayu manis atau kapsul susut. Nah, di kami ada menjual herbal tersebut, ada teh hijau, ada kopi hijau, ada teh kayu manis, ada kapsul susut. Ya. Teh hijau ini bisa sangat baik diminum oleh orang-orang yang gemuk, ya. Kalau gemuknya ideal sih tidak masalah, yang penting aktivitasnya itu tidak masalah dengan kegemukannya tersebut, ya. Untuk seseorang yang walaupun tadi masalah kanker, kalau anak kecil, pasien anak kena kanker darah, itu kalau anaknya itu bisa minum kapsul, maka kapsulnya diminumkan. Kalau tidak bisa minum kapsul, maka kapsulnya itu dibuka, diminumkan secara manual, ya. Ini minum Quadriticus dan kapsul 3 in 1. Kita silakan. Kapsul 3 in 1 itu terbuat dari 3 macam, yaitu habatus sauda, zaitun, dan propolis, ya.
silakan untuk anak yang kalau kista, kista insya Allah dengan herbal keladi tikus juga, keladi tikus dan teh 1000 benalu, teh benalu atau kapsul minyak bawang daya atau kapsul bawang daya. Itu kalau untuk kista. Atau kalau stroke ringan itu terapinya agak sulit stroke ringan ya. Harus datang ke klinik-klinik ya karena stroke itu tidak mudah untuk disembuhkan dengan herbal, namun harus pakai terapi. Terapinya bisa pakai terapi metode saya, pakai metode SDS, atau bisa kalau di kota saudara ada terapi PAS, PAZ, boleh ke sana ya. Itu kalau stroke itu seperti itu. Kalau gondok apa namanya benjolan, gondok kalau bahasa Jawanya itu gondok. Itu terapi itu juga sangat sulit untuk disembuhkan. Maka terapinya kalau saya itu datang ke klinik ke rumah saya nanti diterapi, tapi terapinya itu tidak pakai herbal ya. Nanti kalau memang itu ada diterapi nanti insya Allah akan diberi kesembuhan. Dan kempes ya, benjol-benjolan boleh, benjolan di punggung, di tangan atau di kepala, benjolan yang di luar kulit, di luar batok kepala ini insya Allah bisa ya. Itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, silakan. Apabila saudara punya keluhan atau ingin tanya tentang resep, silakan berkomentar atau menghubungi nomor WA saya 082143474433. Atau saudara ingin melihat di toko kami yang di warna kuning itu ada berbagai macam produk, tinggal klik saja memilih sesuai penyakitnya, insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.